Selamat datang kembali. Hari ini kita mau breakdown satu ide besar nih. Dari materi yang Anda bagikan, bab 2 Homo Deus oleh Yuval Noah Harari, judulnya Anthropocene. Kita pakai kutipan spesifik dari bab itu ya, sebagai sumber utama kita. Misinya apa? Ya membongkar gimana sih satu spesies, kita nih, Homo sapiens, bisa jadi kekuatan dominan, sampai mengubah seluruh ekologi planet. Gimana ini terjadi, terus dampaknya khususnya buat makhluk hidup lain. Oke, kita mulai aja penelusuran kita. Jadi konsep utamanya kan Anthropocene. Harari dalam kutipan itu dia usul nih, 70.000 tahun terakhir ini disebut zaman manusia. Kok bisa signifikan banget gitu sampai perlu nama khusus? Apa sih yang bikin beda? Nah, ini dia. Yang menarik itu skalanya ya. Dalam 4 miliar tahun sejarah kehidupan, menurut sumber Anda itu ya, belum pernah ada loh. Satu spesies aja bisa sendirian mengubah ekologi global secara fundamental gini. Sapiens itu kayak mendobrak semua batas geografis. Bikin planet ini, ya untuk pertama kalinya, jadi satu unit ekologis tunggal. Wow, satu unit tunggal ya. Dan Harari pakai istilah yang agak nyelekit ya di kutipan itu. Dia bilang manusia udah lama jadi semacam dewa buat hewan lain. Provokatif banget kedengarannya. Benar sekali. Provokatif, tapi ada benarnya juga mungkin ya. Dan status dewa ini, seperti yang ditekankan sumbernya, seringkali datangnya nggak pakai belas kasihan. Hubungan ini jadi makin intensif, apalagi setelah revolusi pertanian. Ini kan kontras banget sama pandangan animisme sebelumnya. Tahu kan, kepercayaan kalau alam punya roh, kayak contoh di materi Anda, masyarakat Nayaka di India Selatan, mereka lihat manusia itu setara, bisa komunikasi langsung sama alam. Beda banget ya antara pandangan Nayaka itu sama status dewa tadi. Dan kayaknya nih, revolusi pertanian ini jadi titik penting perubahannya menurut Harari di kutipan ini. Gimana persisnya revolusi itu mengubah hubungan manusia sama hewan? Sumber Anda menyoroti dua hal utama nih. Pertama, revolusi pertanian itu ya memicu kepunahan massal. Itu jelas. Tapi yang mungkin lebih fundamental, itu mengubah cara kita interaksi sama hewan yang nggak punah, yang kita pelihara. Demi apa? Ya, efisiensi ekonomi. Praktik pertanian modern itu sering banget mengabaikan kebutuhan dasar hewan. Kebutuhan fisik, emosional, sosial, yang diwarisi dari leluhur liar mereka. Kutipan itu kasih contoh kan, kayak dikurung di kandang sempit, dipisahin dari induknya, bahkan dibiarkan secara selektif sampai ekstrim, jadi hewan yang mungkin menderita tapi tetap bisa reproduksi banyak. Waduh, itu ironis banget ya. Hewan menderita tapi malah dianggap sukses secara jumlah dalam sistem kita. Pasti perlu ada pembenaran dong secara ideologi biar praktek ini diterima. Nah, sumber Anda kan menunjuk ke pranggama baru. Betul nggak? Gimana Harari lihat kaitan ini di kutipan itu? Tepat sekali. Agama-agama teis ya, agama yang fokus ke Tuhan atau dewa-dewa. Yang munculnya barengan sama pertanian, itu emang memainkan peran penting menurut analisis Harari di materi Anda. Beda sama animisme tadi, agama-agama ini sering menempatkan manusia di posisi khusus, unik, superior. Sumber Anda kasih contoh kitab Kejadian kan? Di situ ditekankan, manusia itu ciptaan ilahi, bukan hasil evolusi dari hewan. Terus muncul konsep kayak, cuma manusia yang punya jiwa abadi. Itu misalnya pandangan Kristen yang dikutip. Atau peran dewa sebagai perantara. Jadi nggak komunikasi langsung lagi sama alam kayak di animisme. Nah, ini melahirkan apa yang Harari sebut sebagai salah satu insight paling tajam dari kutipan ini. Kesepakatan agrikultural. Konsepnya gini, dewa melindungi manusia dan panennya, terus manusia gimana? Manusia memuja dewa berbagi hasil panen lewat kurban hewan. Contohnya ada tuh di sumber Anda. Festival Gadimai di Nepal atau kisah Nabi Nuh pasca banjir yang kurban hewan. Kesepakatan ini untungin dewa sama manusia, tapi ya seringkali merugikan sisa ekosistemnya. Hewan-hewan jadi korban. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembacaan kita atas kutipan Harari ini, apa artinya semua ini buat kita sekarang di tengah dampak antroposen yang kita jalani ini? Ini nunjukin betapa dalamnya ya keyakinan kita, cara hidup kita, khususnya yang akarnya dari revolusi pertanian sama pandangan dunia teis itu. Udah membentuk ulang planet ini dan hubungan kita sama makhluk hidup lain. Dan seringkali, seperti yang ditekankan Harari di kutipan itu, konsekuensinya besar banget dan menyakitkan buat mereka, buat hewan-hewan itu. Dan ini proses yang masih terus berlangsung loh sampai sekarang. Jadi singkatnya gini ya,
Pembahasan kita soal kutipan dari bab 2, Anthropocene ini, menyoroti gimana Homo sapiens, menurut Harari ya, jadi agen utama perubahan ekologis, dan gimana revolusi pertanian, yang didukung perubahan pandangan dunia, itu secara dramatis banget mengubah nasib hewan-hewan di planet ini. Nah, ini tentu aja memunculkan pertanyaan penting buat Anda renungkan. Mengingat sejarah dampak besar kita ini, seperti yang dipaparkan Harari dalam sumber Anda tadi, ditambah lagi nih, kekuatan teknologi kita yang makin canggih. Tanggung jawab etis kayak gimana sih yang sekarang kita pikul di era antroposen yang terus berjalan ini? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.